Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulfitra, NPM 101119146. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang analisis laporan keuangan bersama teman-teman saya dengan menggunakan metode rasio di PT Merdeka. Ini adalah soal dari PT Merdeka atau neracanya PT Merdeka. Nah, kan saya akan menggunakan metode current ratio. Current ratio itu memiliki rumus, yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Current asset itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Maka artinya dari current itu adalah yang ada, yang saat ini ada, atau aset yang saat ini ada itu, yaitu bisa dilihat dari neraca. Nah, di sebelah bagian kiri ini adalah daftar aset dari perusahaan tersebut. Untuk bagian kanan adalah daftar liabilities atau kewajiban dari perusahaan yang tercantum datanya pada neraca tersebut. Nah, ini kan tadi current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Current assetnya itu, menghitung current assetnya itu dari kas sampai persediaan. Nah, jadi kita akan jumlahkan current ratio, yaitu setelah dijumlahkan jadi 12 juta. Jadi tadi dapat 12 juta itu current asset itu dari kas sampai investasi. Sekarang dibagi current liabilities, yaitu dari hutang usaha sampai hutang obligasi, yaitu dari hutang usaha sampai obligasi ditambahkan jadi 11 juta. Jadi hasilnya adalah 1,1. Jadi sama dengan 110% atau 1,1. Jadi jawabannya 1,1 atau dipersenkan jadi 110%. Nah, jadi seperti itu, dan akan dilanjutkan oleh teman saya untuk soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nunung, NPM 101119131. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang analisis cross section dan analisis time series. Analisis cross section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menghitung analisis cross section pada PT Merdeka. Di sini ada tahun 2018 dan pada tahun 2020. Nah, nilai ROA pada tahun 2018 adalah senilai 10% dan pada tahun 2020 adalah senilai 5%. Nilai buku saham pada tahun 2018 adalah 300 dan pada tahun 2020 adalah 200. Sedangkan nilai pasar saham pada tahun 2018 adalah 300 dan pada tahun 2020 adalah 600. Nah, sekarang kita menghitung nilai rata-ratanya.
Yang pertama adalah ada nilai rata-rata aritmatika. Nah, nilai rata-rata aritmatika ini dihitung pada nilai ROA. Nah, kita hitung dulu di sini ada 1, 2, 2018 dan 2020. Jadi di sininya dimasukin 1/2. Dalam kurung, nah di sini itu nilai ROA pada tahun 2018 yaitu 10%. Kita masukkan ke sini 10% ditambah 5% pada tahun 2020. Sama dengan 10 tambah 5 adalah 15 dibagi 2 yaitu senilai 7,5%. Nah, itu untuk nilai rata-rata aritmatika. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata tertimbang pada buku saham. Nah, pada buku saham ini yaitu pertama kita masukkan dulu nilai buku saham pada tahun 2018 yaitu senilai 300. Nah, dibagi jumlah keseluruhan nilai buku saham pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 yaitu senilai 500. Nah, terus dikali nilai ROA pada tahun 2018 yaitu 10%. Nah, ditambah nilai buku saham pada tahun 2020 yaitu senilai 200 dibagi jumlah keseluruhan yang tadi 2018 dan 2020 yaitu 500. Nah, dikali nilai ROA pada tahun 2020 yaitu senilai 5% sama dengan 7% dalam rata-rata tertimbang. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana cara menghitung rata-rata tertimbang pada nilai pasar saham. Nah, pada nilai pasar saham ini tidak jauh berbeda caranya dengan menghitung nilai buku saham, yaitu kita masukkan dulu nilai pasar saham pada tahun 2018 yaitu senilai 300. Nah, sekarang dibagi jumlah keseluruhan lagi pada tahun 2018 dan tahun 2020 pada nilai pasar saham yaitu 300 ditambah 600 sama dengan 900. Nah, dikali nilai ROA pada tahun 2018 yaitu 10%. Nah, ditambah 600 pada nilai pasar saham di tahun 2020. Dibagi lagi jumlah keseluruhan nilai pasar saham pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 dikali nilai ROA pada tahun 2020 yaitu senilai 5%. Nah, kita jumlahkan sama dengan 7%. Nah, jadi dapat disimpulkan ya dari data-data di sini, dari data-data di atas ini, nilai rata-rata industri berada pada angka 7 sampai 75%, 7,5%. Itu untuk analisis cross section pada PT Merdeka. Sedangkan analisis time series adalah suatu kegiatan memprediksi masa depan menggunakan kondisi ataupun data di masa lalu. Nah, di sini sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghitung analisis time series, yaitu dengan rumus average collection period. Nah, sama dengan average receivable dikali 360 dibagi net credit sale. Nah, ini adalah kita dapatkan dari nilai bunga yang ada di soal yaitu senilai 280.000. Nah, dikali 360 yaitu jumlah hari dalam 1 tahun yaitu 360. Nah, dibagi net credit sale yaitu net credit sale adalah nilai bersih kredit atau kita dapatkan dari hasil penjualan. Nah, nilai hasil penjualan tadi dalam soal yaitu 10.300.000. Nah, 280 dikali 360 dibagi 10.300.000 adalah 9,8. Karena di sininya time, di sininya hari, waktu, berarti kita masukin di sininya adalah hari. Jadi udah beres.
Nah, jadi analisis time series pada PT Merdeka yaitu 9,8 hari. Terima kasih. Nama saya Lena Nardiani, NVM 101119172. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai analisa laporan keuangan PT Merdeka. Laporan keuangan PT Merdeka, laporan neraca, dan ada juga laporan laba ruginya. Sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang kualitas rasio dengan rumus kualitas aset, orang kualitabilitas, ada quick rasio, terus ada juga perputaran persediaan dan cost of goods sold dibagi average ini. Yang operasi juga di rumusnya ada kualitas aset kurang inventory dibagi kualitabilitas. Saya akan menjelaskan tentang interest coverage dengan rumus earning before interest atau penghasilan sebelum pajak ditambah income tax dibagi interest coverage atau pajak ataupun bunganya. Kita lihat langsung aja di sisi untuk earning before interest atau penghasilan sebelum pajak. Lihat di laporan laba rugi, di sini ada penjualan, harga pokok penjualan, dan itu termasuk penghasilan sebelum pajak itu dengan nilai 2.800.000. yang di sini 2.800.000 ditambah income tax. Untuk income tax kita bisa melihat dari penghasilannya apapun pajak tadi, terus penghasilan itu kita itu 2.800.000 dibagi 10%, angka hasilnya 280. Dibagi interest kecil atau pajak atau penganggurannya ada sudah disini 400.000. Dua juta 800 tambah 280 jadi 3.080.000. Orangnya yakin setengah jam. Nah itu dia mama cek. Kalau kami masih pergi tadi. Ini dibagi 400.000. Sudah 80.000 dibagi 400.000. Ini matara ini nomor di atas Jadi
hasilnya 7,7 atau 770% jika dipersenkan. Ini dia hasilnya. Nah, jadi hasil dari quotient rasio 110% atau 1,1, quick ratio 95% atau 0,9%, perputaran persediaan 42